Shalom, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang usbu ini. Dan mari saat ini kita disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena sepanjang minggu ini kami menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam suka duka yang kami lewati, Tuhan tetap ada dan menyertai kami. Dan di saat ini kami rindu disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah dalam hidup pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di akhir pekan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya takut. Mulai dari takut gelap, takut gagal, takut mati, takut terhadap ketidakpastian masa depan, dan lain-lain sebagainya. Dalam batas normal, takut dapat menjadi tanda ingat supaya kita lebih waspada dan bisa berupaya lebih keras. Tetapi takut juga dapat menjadi momok yang membuat kita cemas, membuat kita overthinking, membuat kita tidak tenang, bahkan tidak bisa melangkah maju. Firman Tuhan hari ini kalau kita baca keseluruhan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan ada ketika umat Israel pada masa itu merasa takut akan 3 hal. Yang pertama, takut terhadap manusia. Dapat kita baca dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian yang kedua, takut karena fokus pada kelemahan diri. Dan yang ketiga, takut karena keadaan sekitar yang sulit. 3 ketakutan ini, kalau kita renungkan, seringkali menjadi ketakutan kita juga di masa sekarang. Kita takut terhadap orang yang menjahati kita, kita takut orang berbicara jelek tentang kita takut orang tidak menerima kita apa adanya, kita takut orang menilai kita secara negatif, sehingga kita menjadi enggan untuk melangkah. Kita juga sering takut ketika kita fokus pada kelemahan diri kita. Saya mau kuliah, tapi sapu orang tua susah, bisakah tidak sampai selesai? Saya ini tidak terlalu pintar, bisakah tidak saya jadi orang sukses? Saya mau kuliah di sana, tapi saya takut jauh dari orang tua. Saya mau usaha, tapi saya takut karena modal tidak ada. Saya mau menikah, tapi saya takut karena pekerjaan saya belum mapan. Saya mau melakukan banyak hal, tetapi ada banyak ketakutan ketika kita melihat bahwa diri kita terbatas, bahwa diri kita lemah. Tetapi juga kita bisa menjadi takut ketika keadaan sulit ada di sekitar kita atau kita alami. Misalnya, ketika orang yang paling kita sayang dan andalkan dipanggil Tuhan, mungkin kita akan takut bagaimana hidup saya ke depan tanpa orang yang saya kasihi. Bagaimana hidup saya ke depan tanpa orang yang saya andalkan. Ketika kemudian Tuhan izinkan kita mengalami sakit yang berat, kita menjadi takut bagaimana saya menjalani kehidupan selanjutnya dengan penyakit yang menggerogoti tubuh saya. Ketika Tuhan izinkan kita bangkrut, kita menjadi takut karena bagaimana kita membiayai keluarga. Ketika mungkin masalah-masalah berat Tuhan izinkan terjadi, kita menjadi takut untuk melangkah ke depan, bahkan
bisa jadi kita putus asa. Pada ketakutan-ketakutan inilah firman Tuhan di hari ini datang. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 dikatakan, jangan takut. Kalau dalam perikop ini saja ada 3 kali disebutkan jangan takut. Di ayat 10 yang kita baca, di ayat 13 dan ayat ke-14. Dan sepanjang Alkitab kita akan menemukan 365 kali Tuhan berfirman, jangan takut. Ada banyak waktu di mana mungkin kita dapat merasakan ketakutan. Tetapi Tuhan mau kita tidak menjadi takut. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bagikan di hari ini. Alkisah ada seorang anak kecil yang berjalan bersama papanya di tengah hutan yang gelap pada malam hari. Otomatis sebagai anak dia merasa takut karena kegelapan yang mengelilinginya, karena takut nanti mungkin ketemu hewan buas, karena takut bisa tidak sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Karena itu ia memegang tangan ayahnya erat-erat. Sementara ayahnya memegang satu pelita kecil untuk menuntun perjalanan mereka, sehingga mereka dapat melihat sekitar 2-3 meter ke depan. Lalu kemudian si anak bertanya dengan cemas kepada ayahnya, "Pa, saya tidak bisa lihat jalan di depan. Bagaimana kita bisa sampai ke rumah?" Lalu kemudian ayahnya tersenyum dan menjawab, "Anakku, jangan takut. Selama ada saya dan selama pelita ini menyala, kita akan dapat mengambil langkah satu persatu sampai kita tiba di rumah. Percaya, cahaya ini akan memandu kita sampai ke tujuan." Dan dengan pelita kecil itu, ayahnya membawa anak itu melangkah satu demi satu langkah. Terkadang mereka berhenti di persimpangan untuk memastikan jalan mana yang akan dilalui. Terkadang si anak jatuh karena terantuk batu. Terkadang si anak ketakutan karena mendengar suara-suara binatang buas. Tetapi ia terus dipegang ayahnya dan ia terus memegang tangan ayahnya sehingga mereka bisa tiba sampai selamat di rumah mereka. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kita yang seperti anak kecil itu berjalan bersama dengan Allah. Allah, penguasa semesta, adalah Bapa kita. Rasa takut memang terkadang menghampiri. Yang perlu kita lakukan adalah terus membiarkan Sang Bapa memegang tangan kita, dan kita jangan melepaskan pegangan tangan kita dari Sang Bapa. Kita bisa saja terantuk batu, kita bisa saja jatuh, kita bisa saja mengalami ketakutan. Tetapi selama kita ada dalam genggaman tangannya, yakin dan percaya, kita akan selalu aman dan sampai ke tujuan kita. Maka untuk mengatasi takut memang susah ketika kita langsung berani. Tetapi untuk mengatasi takut, kita harus menjadi orang yang beriman. Kita beriman, kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Allah meneguhkan langkah kita. Allah menolong kita sehingga kita dapat melangkah maju. Ia memegang tangan kita untuk memastikan kita aman dan sampai di tujuan-tujuan yang Ia kehendaki. Maka mari dalam pergumulan kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Biarkan Ia memegang tangan kita. Mungkin jalan ke depan masih sulit kita bayangkan, tapi dengan pegangan genggaman tangan Tuhan, kita melangkah satu langkah demi satu langkah sampai ke tempat tujuan. Dan biarlah firman Tuhan di akhir pekan ini menguatkan langkah kita. Ingatlah firman Tuhan ketika kita merasa takut. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan,
Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah kami ketika dalam menjalani kehidupan ini, kami seringkali menjadi orang yang kurang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami, yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Di akhir pekan ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Seperti anak kecil yang memegang tangan ayahnya dan terus dipegang ayahnya mengitari jalan gelap yang penuh pergumulan, yang membuat takut. Kami juga ingin memegang tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memastikan kami aman dan damai dalam perjalanan kehidupan kami, sekalipun pergumulan silih berganti harus kami lalui. Tuhan tolong kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong kami yang sedang bergumul karena duka cita. Tuhan tolong kami yang sedang bergumul dengan berbagai permasalahan kehidupan yang berat. Ingatkanlah kami bahwa dengan iman kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami yakin jaminan penyertaan Allah penguasa semesta di dalam Yesus Kristus juru selamat kehidupan kami dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.